Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurrohma, NIM E 2019-3021. Di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban dari UTS mata kuliah kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen. Menurut Soeharto Prawirakusumo, kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena meliputi 4 hal. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Dan yang kedua, kewirausahaan memiliki 2 konsep, yaitu posisi permulaan usaha atau ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Dan yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri. Dan yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Soal yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Menurut Suparman Somahamijaja mengemukakan bahwa objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan sesuatu tekad dan kemauan besar. Dan yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Dan yang keempat, kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Dan yang kelima, kemampuan membentuk modal, material, sosial, dan intelektual. Dan yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Dan yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan terakhir, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun meyakinkan. Soal yang ketiga, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Jadi, banyak orang atau perusahaan yang sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Soal yang keempat, bedakan antara karakter, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Karakteristik dan watak kewirausahaan yang pertama, percaya diri dan optimis. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidakbergantungan terhadap orang lain dan individualitis. Dan yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun, dan tabah, bertekad kerja keras, serta inisiatif. Dan yang ketiga, berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Dan yang keempat, kepemimpinan. Dan yang kelima, keorisinalitasan. Dan yang keenam, berorientasi masa depan. Ciri-ciri tersebut dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Dan yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan.
Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. Dan yang kelima, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan dan oleh karena itu menyukai tantangan. Soal yang kelima, jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama, secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Pada wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kedua, secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh sebab itu, hakikat kewirausahaan berpikir merupakan kebiasaan wirausahawan untuk meraih keberhasilannya. Wirausahawan selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif. Soal yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena dengan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbarui atau memperbaiki sesuatu. Soal yang kedelapan, coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Untuk mengidentifikasi modal-modal dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan, yang pertama, modal insani. Modal insani sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausahawan yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seseorang wirausahawan. Dan yang kedua, modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha yang ada. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga, modal keterampilan. Seorang wirausahawan harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Dan yang keempat, modal kompetensi. Dalam menjalankan usahanya, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Dan soal yang kesembilan, persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Wirausahawan yang akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Dan soal yang ke-10, keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Jawabannya yaitu keyakinan yang harus dimiliki seseorang wirausahawan adalah yang pertama dan paling utama yang harus dimiliki adalah keyakinan dari dalam diri sendiri.
Dalam bertindak, wirausahawan butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Dengan bekal inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun itu sulit. Dasar yang harus mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.